فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari Syarh al-Aqidah al-Wasithiyah. Kita masih membahas tentang iradah, sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih rahimahullah, aqsamul iradah, macam-macam iradah, macam-macam kehendak. Al-iradah tanqasimu ila qismain. Iradah terbagi menjadi dua macam. Dan pembagian ini penting ya, ikhwan, agar kita tidak bingung dalam menyikapi kejadian-kejadian yang kita anggap tidak baik. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu perkara yang tidak baik. Tapi dengan memahami pembagian ini, maka hal tersebut tidak akan lagi menjadi iskal. Al-iradah tanqasimu ila qismain. Iradah terbagi menjadi dua macam. Al-qismul awal, bagian yang pertama, iradah kauniyah. Yang pertama adalah iradah kauniyah. Wa hadhihi al-iradah muradifah tamaman lil masyiah. Yang pertama namanya iradah kauniyah. Dan iradah ini sama persis dengan masyiah. Iradah kauniyah nama lainnya adalah masyiah. Kalau dari kan bahasa kita sama-sama kehendak, keinginan. Fa arada fiha bimakna syaa. Sehingga di sini iradah maknanya syaa. Iradah kauniyah itu sama dengan masyiah. Sehingga iradah di sini arada maknanya syaa. Wa hadhihi al-iradah awalan tata'allaqu fima yuhibbuhu Allahu wa fima la yuhibbu. Dan iradah ini, iradah kauniyah ini terkait dengan apa-apa yang Allah cintai dan apa yang tidak Allah cintai. Iradah Allah ini terkait dengan perkara yang Allah cintai dan juga perkara yang tidak Allah cintai. Wa ala hadza fa idza qala qail hal aradallahu al-kufr. Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya apakah Allah menginginkan kekufuran? Kalau ada yang bertanya apakah Allah menginginkan apa? Kekufuran. Faqul bil iradatil kauniyah na'am arada. Kita katakan iya, Allah menginginkannya. Allah menginginkan kekufuran dengan iradah apa tapi? Iradah kauniyah. Nah, karena iradah kauniyah terkait dengan apa yang Allah cintai dan apa yang tidak Allah cintai. Apakah Allah menginginkan kekufuran? Jawabannya apa? Iya. Tapi dengan iradah apa? Dengan iradah kauniyahnya. Walau lam yuridhullahu azza wa jal ma waqa. Kalau tidak diinginkan oleh Allah, maka tidak akan terjadi yang namanya apa ini? Kekufuran. Sehingga nggak usah bingung. Dengan perkara-perkara yang kita lihat tidak baik, kok ternyata terjadi kekufuran, kemaksiatan, dan yang lain-lainnya. Ini semua diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah mencintainya, bukan. Tapi diinginkan oleh Allah dengan iradah apanya? Kauniyah. Allah punya hikmah di balik itu. Kalau tidak Allah inginkan, maka tidak akan terjadi. Nah, sanian, perkara yang kedua yang terkait dengan iradah kauniyah. Yalzam fiha wuqu'ul murad. Pasti akan terjadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Allah dengan iradah ini pasti apa ini? Terjadi. Yang pertama tadi dari sisi kaitannya. Kaitannya mencakup perkara yang Allah cintai dan juga yang tidak Allah cintai. Kemudian dari sisi terjadi atau tidaknya, iradah kauniyah pasti apa ini? Terjadi. Pasti terjadi. Yang Allah inginkan dengan iradah kauniyahnya, maka pasti apa? Terjadi. Yakni ma aradahullahu fala budda an yaqa. Maka apapun yang diinginkan oleh Allah dengan iradah ini pasti akan terjadi
Wala yumkin an yatakhallaf, tidak akan mungkin menyelisihi keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Keinginan apa ini sekarang? Kauniyah. Al-qismu tsani. Jenis yang kedua, iradah syar'iyyah. Namanya iradah syar'iyyah. Kehendak Allah yang bersifat syar'i. Wa hiya muradifah lil mahabbah. Ini sejalan dengan mahabbah. Ini maknanya apa? Mahabbah. Kecintaan. Ini maknanya apa? Kecintaan. Hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama lainnya iradah apa? Syar'iyyah. Fa arada fiha bimakna ahabba. Sehingga arada di sini maknanya ahabba, mencintai. Kalau yang pertama arada maknanya apa? Sya'a. Fi'il madinya arada sama dengan apa? Sya'a. Iradah kauniyah sama dengan masyiah. Kalau fi'il madinya arada sama dengan apa? Sya'a. Kalau iradah syar'iyyah, aradanya maknanya apa? Ahabba, mencintai. Fahiya awalan takhtasu bima yuhibbullah. Maka dia kalau begitu, ini khusus untuk perkara yang Allah apa ini? Cintai saja. Kalau iradah kauniyah tadi mencakup apa? Yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Kalau iradah syar'iyyah, ini hanya yang Allah apa? Cintai saja. Fala yuridullahu al-kufra bil iradati syar'iyyah walal fisq. Maka Allah tidak menginginkan kekufuran dan tidak pula kefasikan dengan iradah apanya? Syar'iyyah. Kalau dengan iradah kauniyah Allah inginkan tidak kekufuran dan kefasikan? Allah inginkan. Nah, ini bedanya iradah kauniyah dengan iradah syar'iyyah. Sanian yang kedua, perbedaannya juga annahu la yalzam fiha wuqu'ul murad. Tidak mesti terjadi apa yang Allah inginkan dengan iradah apa ini? Enggak mesti. Buktinya ada yang apa? Kufur. Buktinya ada yang fasik. Ini diinginkan Allah, dicintai tidak oleh Allah. Nah, sehingga nggak mesti terjadi iradah apa ini? Syar'iyyah itu. Nggak mesti terwujud di lapangan. Meskipun dicintai oleh siapa? Allah. Allah mencintai sholat tidak? Allah mencintai sholat. Diinginkan oleh Allah dengan iradah apanya? Syar'iyyahnya. Tapi apakah pasti terjadi? Apakah pasti terjadi tidak? Tidak. Kadang terjadi, kadang apa? Tidak. Ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Nah, sehingga dari dua sisi ini perbedaan antara iradah kauniyah dengan iradah apa? Syar'iyyah. Kalau iradah kauniyah tadi terkait perkara yang dicintai dan juga yang tidak dicintai. Sementara iradah syar'iyyah hanya yang Allah cintai. Kemudian dari sisi terjadi atau tidaknya. Kalau iradah kauniyah ini pasti terjadi. Bahkan meskipun itu bukan perkara yang apa ini dicintai oleh Allah SWT. Dengan iradah kauniyahnya ini pasti apa ini? Terjadi. Sementara iradah syar'iyyah tidak mesti apa? Terjadi. Bimakna annallaha yuridu syai'an wa la yaqa. Maknanya adalah Allah menginginkan sesuatu tapi tidak terjadi. Dengan keinginan apanya ini? Syar'iyyah. Fa huwa subhanahu yuridu minal khalq an ya'budu. Contohnya Allah SWT ingin dari semua makhluk untuk beribadah kepada siapa? Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ingin semua makhluk itu beribadah kepada Allah SWT. Wala yalzam wuqu'u hadzal murad, tapi tidak mesti terjadi apa yang Allah inginkan ini. Buktinya ada yang enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ya'buduna wa qad la ya'buduna. Terkadang mereka mengibadahinya, terkadang mereka tidak mengibadahinya. Bi khilafil iradatil kauniyah, beda dengan iradah apa? Kauniyah. Fasara al-farqu bainal iradataini min wajhain. Maka jadilah perbedaan antara dua macam iradah ini dari dua sisi. Al-awwal al-iradah al-kauniyah yalzam fiha wuqu'ul murad. Ini kesimpulan yang tadi kita sebutkan. Sehingga perbedaan antara kedua macam iradah ini dari dua sisi. Yang pertama, iradah kauniyah pasti akan terjadi apa yang Allah inginkan. Wa syar'iyyah la yalzam. Sementara iradah kauniyah, iradah syar'iyyah tidak mesti apa? Terjadi. Yang kedua, al-iradah asy-syar'iyyah takhtassu fi ma yuhibbuhullah. Iradah syar'iyyah hanya khusus untuk perkara yang Allah cintai. Wal kauniyah 'ammah fi ma yuhibbuhu wa ma la yuhibbuh. Sementara iradah kauniyah ini umum, mencakup yang Allah cintai dan juga tidak Allah cintai. Fa idza qala qail, kalau ada yang mengatakan, kaifa yuridullahu ta'ala kaunan ma la yuhibbuh. Bagaimana mungkin Allah bisa menghendaki, menginginkan secara kauni apa-apa yang tidak Allah cintai?
Ya kan? Kayak tadi kekufuran, kefasikan diinginkan oleh Allah tidak? Dengan iradah apanya? Kauniyah. Sekarang kalau ada yang tanya, bagaimana mungkin Allah bisa mencintai secara kauni untuk terjadi apa yang tidak Allah cintai? Nah, dia sendiri nggak suka itu. Kenapa Allah inginkan itu paham pertanyaannya? Nah, Allah sendiri nggak suka itu. Tapi kenapa kok Allah apa? Bikin jadi itu. Nah, kaifa yuridullahu ta'ala kaunan ma la yuhibbu, bimakna kaifa yuridul kufra awil fisqa awil isyan wa huwa la yuhibbu. Bagaimana mungkin Allah menginginkan terjadinya kekufuran atau kefasikan atau kemaksiatan sementara dia tidak mencintainya? Fal jawabu anna hadza mahbubun ila Allah min wajhin. Jawabannya bahwasanya ini juga dicintai sebenarnya oleh Allah, tapi dari sisi yang lain. Enggak usah jauh-jauh kayak minum obat. Obatnya pahit, kamu lagi sakit. Kamu suka tidak itu rasa sakitnya, rasa pahitnya? Enggak ada yang suka. Tapi kamu lakukan tidak? Ada tidak yang kamu inginkan, yang kamu sukai dari sisi yang lain? Apa itu? Kesenangannya. Paham? Nah. Fal jawabu, jawabannya anna hadza mahbubun ilallah min wajhin, bahwasanya ini dicintai Allah dari sisi yang lain. Makruhun ilaihi min wajhin akhar, tidak disukai dari sisi yang lain. Fa huwa mahbubun ilaihi lima yatadammanuhu minal masalil azimah, maka itu dicintai oleh Allah dari apa yang dikandungnya berupa kemaslahatan yang begitu besar. Makruhun ilaihi li'annahu ma'siyah, dan dibenci oleh Allah karena itu adalah sebagai kemaksiatan. Banyak hikmahnya Allah menakdirkan hal itu sebagai ujian, sebagai cobaan bagi orang-orang yang beriman. Kalau nggak ada kekufuran, nggak ada kefasikan, nggak ada cobaannya. Nah, ya ada godaannya. Nah, berbeda ketika ada kefasikan, ada kemaksiatan, orang akan tergoda sehingga jadi bahan ujian untuk orang-orang yang mau beriman, yang mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mani amin an yakuna syai' mahbuban makruhan bi'tibarain, dan enggak ada salahnya, enggak ada yang menghalangi sesuatu itu dicintai dari satu sisi, dibenci dari sisi yang lain, kayak obat tadi. Fa huwa rajul yuqaddim tiflahu alladhi huwa faladatu kabidihi wa samaratu fuadih yuqaddimuhu ila tabib liyashqa jildah. Nah, ini lebih parah lagi dari contoh yang kita buat. Contohnya ini ada seorang yang dia menyerahkan anaknya yang merupakan buah hatinya, jantung hatinya, yuqaddimuhu ila tabib, dia serahkan kepada seorang dokter, liyashqa jildah, untuk dibelah kulitnya, dioperasi. Nah, wa yukhrijul madal mu'dhiyah fiha, untuk dikeluarkan kandungan-kandungan yang membahayakan sang anak. Walau ata ahadun minan nas yuridu an yashuqqahu bi dhufrihi wa laysa bil musyarrid laqatalah. Enggak usah dokter, enggak usah dibelah. Kalau ada orang saja yang ingin untuk melukai anaknya dengan kukunya saja, enggak usah dengan pisau bedah, dia pasti akan melawan dan menghabisi siapa ini? Orang tersebut. Iya tidak? Iya, tapi karena ingin sesuatu yang baik untuk anak itu, dipotong pakai pisau bedah pun dia apa ini? Dia rela. Padahal kalau bukan kondisi kayak gitu, ada orang yang mau mencakar anaknya saja pun dia pasti akan apa ini? Marah, nggak akan melawan dia. Lakin huwa yadhhab ila tabib liyashuqqah, akan tapi justru ia datang kepada dokter ini agar si dokter membelahnya. Wa huwa yanzuru ilaihi, dan dia melihat kepadanya. Wa huwa farahun masrurun, bahkan di dalam hati terdapat rasa senang dan gembira. Kenapa? Karena anaknya akan apa ini? Sembuh. Nah, yadhhabu bihi ila tabib, dia bawa anaknya ke dokter, liyahmi al-hadid 'alan nar hatta taltahib hamra, untuk dipanaskan besi panas di atas api, kemudian sampai menyala menjadi kemerahan. Tsumma ya'khudhuha wa yakwi biha ibnah, kemudian dia ambil besi panas tadi, kemudian dia kai anaknya. Pengobatan besi apa? Panas. Nah, dengan kai. Wa huwa radin bidzalik, dan keadaan dia ridho dengan hal tersebut dilakukan kepada siapanya? Anaknya. Limadza yarda bidzalika wa huwa alamun lil ibn. Bagaimana mungkin dia bisa ridho dengan hal itu padahal itu merupakan hal yang menyakitkan bagi siapa? Bagi sang anak. Li'annahu muradun li ghairihi, karena itu adalah perkara yang diinginkan dengan tujuan yang lain. Bukan itunya yang diinginkannya, tapi yang dibalik itu. Nah, kalau kita kemarin ada udang di balik batu. Kalau mau dapat udangnya ya harus ngangkat apanya? Batunya dulu. Nah, lil maslahatil azimah, untuk kemaslahatan yang besar, allati tatarattabu ala dzalik, untuk kemaslahatan yang besar yang muncul di balik itu semua.
Wa nastafidu bima'rifatina lil iradah minan nahiyatil maslakiyah amrain. Dan kita bisa mengambil faedah dengan kita mengetahui tentang iradah ini dari sisi kehidupan sehari-hari, dua perkara yang bisa kita ambil. Al-amrul awal, perkara yang pertama, an nu'alliqa raja'ana wa khaufana wa jami'a ahwalina wa a'malina billahi azza wa jal. Kita menggantungkan harapan kita dan rasa takut kita dan semua keadaan kita dan amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengetahui Allah punya iradah kauniyah, kita akan menggantungkan semua harapan kita dan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kalau iradah kauniyah itu apapun yang Allah inginkan pasti apa ini? Pasti jadi. Sehingga kita akan terus berharap kepada Allah. Nggak ada istilah tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah inginkan dengan iradah apanya? Kauniyahnya, maka itu pasti terjadi. Kalau kita tahu sekarang kayak gitu kejadiannya, kenyataannya, maka pasti kita akan terus berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Li'anna kulla syai'in bi iradatih. Karena segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya. Wa hadza yuhaqqiqu lana tawakkul. Ini akan mewujudkan untuk kita yang namanya tawakal. Tidak tertipu dan bersandar kepada siapa ini? Diri sendiri. Nah. Al-amru tsani, yang kedua, an-naf'ala ma yuriduhullahu syar'a. Ini akan mendorong kita untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah secara syar'i. Karena kita tahu Allah punya iradah apa? Syar'iyah. Ini akan mendorong kita untuk melakukan perkara yang Allah inginkan secara syar'i. Wa idza alimta annahu muradun lillahi syar'an wa mahbubun ilaihi fa inna dzalika yuqawwi azmana ala fi'lih. Kalau kita tahu bahwasanya sesuatu itu diinginkan oleh Allah secara syar'i dan dicintai oleh Allah, maka itu pasti akan lebih menguatkan tekad kita untuk melakukannya. Ya, namanya kita mencintai Allah. Namanya orang mencintai sesuatu, dia pasti akan berusaha melakukan apapun yang dicintai oleh orang yang dia cintai. Ada min fawaidi ma'rifatina bil iradah minan nahiyatil maslakiyah. Ini diantara faedah kita mengetahui iradah ini dari penerapan kehidupan sehari-hari. Fal awal bi'tibaril iradah kauniyah. Faedah yang pertama tadi ditinjau dari iradah apanya? Kauniyah. Apa faedahnya? Kalau iradah kauniyah ini? Kita menggantungkan harapan kita, rasa takutnya kita, semua amalan kita itu hanya kepada siapa? Allah. Gak ada istilah gak mungkin. Nah, karena kita tahu Allah punya iradah, namanya iradah apa? Kauniyah. Iradah kauniyah, apapun yang Allah inginkan pasti apa? Terjadi. Kemarin paling banyak ngafal cuma bisa nambah satu halaman, satu lembar. Kalau Allah inginkan satu hari satu juz, apa ini? Bisa. Nah, ya kalau Allah apa? Nah, kun fayakun. Tapi semuanya ada sebabnya. Nah, nggak mungkin tidur aja kemudian mandi kolam kemudian tiba-tiba bisa setoran sehari satu juz, nggak mungkin. Nah, pagi tambah lagi main bola, tambah lah. Udah badan gatal-gatal, kaki bengkak-bengkak, hafalan makin tipis. Yang sekarang ketahui berarti betul. Anda cuma ngetes aja nya. Nggak ada yang CCTV-nya nggak ada. Wasani bi'tibarin iradah syar'iyah. Faedah yang kedua tadi ditinjau dari iradah apa? Syar'iyah. Akan lebih memotivasi kita untuk melakukan apapun yang dicintai oleh siapa? Allah. Karena kita tahu Allah punya iradah apa? Syar'iyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba bawa Qurannya sama buku setorannya.